supaya kita itu kada ujub, bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita i'tikadkan di dalam hati, yang menggerakkan hati kita untuk bisa beramal beribadah adalah Allah. Yang kedua, kita bisa beramal beribadah yang dipakai itu dari nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, tanamkan rasa takut. Ini amal ibadah yang aku lakukan ini, aku takutan kalau tidak atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, memandang dosa yang dahulunya pernah dia lakukan. Aku ini beramal beribadah hanya setahun 2 tahun. Hanyar saja beramal beribadah. Mau dibandingkan bahari, mana tahu beramal beribadah. Mau dibandingkan bahari, mana tahu kewajiban, mana tahu sembahyang. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallahu yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallaha yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani usulihi wa furu'ihi. Anallah yataghashsha birrahman maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala manawabi syekhuna al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an wa ardah fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, fala tuzakku anfusakum wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku anfusakum ay la tamdahu anfusakum, jangan sampai kalian memuji diri kalian sendiri.
Jangan sampai kita memuji, merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan. Itu disebutkanlah orang yang suka mengungkit-ungkit atau orang yang suka menyombongkan atas ibadah yang dia lakukan, atau cuma ungkit-ungkit, sombong, ya kan? Itu salah satu penyebab seseorang akan mendapatkan kebinasaan nantinya di hari kiamat. Kan ada 4 tanda orang itu binasa nanti di hari kiamat. Yang pertama, orang yang lupa akan dosa yang pernah dia lakukan. Kadingat lawan dosa. Yang kedua, suka mengungkit-ungkit amal ibadah yang dia lakukan. Orang kan bilangnya amal beribadah itu jangan diungkit-ungkit, dah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk beribadah. Jadi kada perlu kita ungkit-ungkit, karena memang ibadah itu adalah suatu tugas kita. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan, bahkan mendapatkan kebinasaan nanti di hari kiamat adalah orang yang memandang masalah dunia kepada orang yang di atas padanya, sehingga dia tidak akan pernah bersyukur dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bilanya orang ada bersyukur, nah ini berarti tanda orang yang celaka, binasa. Kemudian yang keempat, memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah pada dirinya. Bilanya kita memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah pada kita, maka tidak ada semangat pemacu untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini disebutkan ujar Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Jangan sampai kita itu memuji diri sendiri, bangga dengan amal, bangga dengan ibadah yang dilakukan. Kada boleh. Huwa a'lamu bimanittaqa. Nya Allah taala itu tahu aja siapa yang bujur-bujur bertakwa. Jadi kada perlu kita mengungkit atau membuktikan kepada seseorang bahwasanya kita itu baik. Kalau mau bujur-bujur baik, Allah Ta'ala tuh tahu aja. Kada perlu kita mengungkit-ungkit kepada orang lain. Aku pang sudah pembaiknya jar. Aku pang sudah yang paling banyak bacaan Qur'annya. Aku pang sudah yang penyembahyangnya. Ini kan awaluman gala anak syaitan. Orang yang pertama kali berucap aku itu adalah syaitan. Ana khairum minhu jar syaitan. Aku lebih baik daripada Adam. Awaluman gala ana syaitan. Orang yang pertama kali berucap aku itu adalah syaitan. Nah sama tuh bilanya inya bakaku aku pa yang pa amal, aku pa yang pa ibadah, aku pang yang paling banyak bacaan Qur'annya, aku pang yang panyumbahyang, aku pang yang pamuasa, aku pa yang pambaiknya, aku pang yang paling solehahnya. Nah orang yang baku seperti itu ya kada baik kayak lah. Kada baik. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sampai kalian memuji-muji diri kalian. Ya kah? Jangan sampai kita itu bangga dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau pujian itulah kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah dapat nikmat. Ya Allah, ibaratnya kepada Allah nih. Aku nih kau melihat, aku nih kau bergerak, aku nih kau bernapas, alhamdulillah, bagus. Harta ada, duit ada, ibaratnya nih alhamdulillah, terima kasih Allah, bagus. Tapi kalau kita bakoyo lawan manusia, lawan makhluk Allah Subhanahu wa taala, nah ini mazmum, ini yang kada bagus. Kada bagus, ya kan? Kalau nikmat kita kembalikan kepada Allah, itu mamduh, bagus. Madhun nafs ala sabilil i'tirab bin ni'mah fahasanun inda arbabihi. Tatkala kita
mengembalikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahasanun, ini bagus. Tapi tatkala kita ungkapkan nikmat ini terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang kada bagus. Fala tuzakku anfusakum, jangan sampai kalian merasa bangga dengan apa amal ibadah yang kalian lakukan. Wa huwa a'lamu bimanittaqa, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Makanya disebutkanlah supaya kita itu tidak merasa bangga lah, bahasanya lah, supaya kita itu tidak merasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Itu harus mempunyai empat perkara. Cara mengobati sombong atau cara mengobati rasa bangga di dalam diri kita. Ya, disebutkanlah kafa bil mar'i jahlan an ya'jiba bi amalih. Cukup seseorang itu dikatakan jahil tatkala dia beramal, beribadah, namun dia bangga dengan amal ibadah itu jahil. Jadilah bilanya ada orang nih pak amal, pak ibadah, kemudian dia bokoyo-koyo, itu bukan pak amal, pak ibadah, itu orang jahil. Itu orang jahil. Orang yang alim itu, maka dia tidak mau bangga, tidak mau ketahuan di dalam amal ibadah yang dia lakukan. Makanya jadi salah satu ta'rif atau definisi ikhlas apa ya? Al-ikhlasu yaktum hasanatuhu kama yaktum sayi'atuhu. Definisi ikhlas itu dia akan menyembunyikan amal ibadah kebaikan yang dia lakukan sebagaimana dia menyembunyikan kemaksiatan, kesalahan yang dia lakukan. Tatkala seseorang melakukan kesalahan atau kemaksiatan, maka dia tidak mau siapapun yang mengetahuinya. Begitu juga orang ikhlas. Tatkala dia melakukan amal ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau ada orang yang mengetahui amal ibadah yang dia lakukan. Makanya disebutkan kafa bil mar'i jahlan an ya'jiba alaih bi amalih. Cukup seseorang dikatakan jahil tatkala dia bangga dengan amal, dengan ibadah yang pernah dia lakukan. Kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Dan cukup seseorang itu dikatakan alim tatkala di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ngaran orang alim itu bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari bagaimana penyampaian. Orang alim itu dilihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dan tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu semakin alim. Takut apa ya? Nah, takut melakukan dosa, ya kan? Takut kada sampurna di dalam melaksanakan kewajiban. Itu alim enggak? Aku nih sembahyang nih musya kada diterima. Nah, ini berarti ada rasa takut tuh, berarti orang tuh alim. Aku nih bilanya baucap nangka ini, bakal lakuan nangka ini musya Allah Subhanahu wa taala marah murka kepada aku. Nah, ini ngarannya alim. Ya kan? Ada rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin alim orang itu. Namun, tatkala seseorang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut tidak dikatakan alim. Jahil. Ya kah? Jahil. Kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukup seseorang itu dikatakan alim tatkala di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seseorang tatkala dia beramal beribadah, jangan sampai kita itu bangga dengan amal ibadah kita. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sampai kalian merasa bangga dengan amal ibadah yang kalian lakukan. Tidak usah kita membuktikan kepada siapapun tentang kebaikan diri kita, karena orang yang mencintai kita tidak membutuhkan itu, ya kan?
Orang yang mencintai kita, orang yang suka kepada kita, maka dia tidak perlu penjelasan kepada kita bahwasanya kita ini orang baik. Namun tatkala seseorang jahat tidak suka kepada kita, walaupun kita membuktikan 1000 bukti, maka dia tidak akan percaya. Itu disebutkan ridon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Tatkala kita mencari semua orang suka kepada kita, itu sesuatu yang tidak mungkin. Namun tatkala kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita dapatkan. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan sampai kalian merasa bangga dengan amal ibadah yang kalian lakukan. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Nah, itu supaya kita menghilangkan penyakit ujub lah, maka tanamkan 4 perkara. 1, ayyara taufik minallahi ta'ala. Kita bisa beramal beribadah itu Allah Ta'ala yang menggerakkan hati kita. Hadir masjid, ya kan? Salat berjamaah ke majelis, kemudian membaca Yasin, kemudian i'tikaf di masjid sampai terbit matahari. Nah, ini Allah Ta'ala yang menggerakkan. 1, kalau kita sadarlah kada mau ujub. 1, ayyara taufik minallah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, menggerakkan hati kita sehingga kita kau beramal beribadah. Yang kedua, kita pandang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga dengan nikmat tersebut kita beramal beribadah. Ya. Kawa hadir masjid, kawa ka salang berjemaah, kawa i'tikaf di masjid nila. Kawa kita hadir majelis. Nah, ini Allah Ta'ala memberikan nikmat. Jar Allah Ta'ala kesehatan. Jar Allah Subhanahu wa taala pendengaran. Jar Allah Subhanahu wa taala kendaraan. Lalu kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hadir majelis ke masjid. Ya kah? Maka tatkala orang sadar dengan hal tersebut, ini kada mau ujub. Kau bersedekah, ya kalau. Ini kan harta ini kan salah satu nikmat. Nah, bersedekah. Nah, bila nyinya sadar itu yang disedekahkan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke dalam dirinya, maka kada maunya sombong. Ampun orang juga. Ya kah? 2. Yang ketiga, dia menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kalau pengen kada diterima. Aku nih beramal beribadah bujur aja siang malam, siang berpuasa, malam sembahyang tahajud, sedekah banyak mana sudah kada kehitungan lagi paribasanya nih lah. Tapi aku nih bilanya bakoyo, bilanya aku maungkit-ungkit, bilanya aku berbangga-bangga dengan amal ibadah yang aku lakukan, pasti garang diterima. Nah, bilanya orang mempunyai rasa nak itu ada maunya sombong. Lain pasti diterimanya sombong. Nih kada yakin kada diterima. Musia ibaratnya kayak wadah tuh bocor, sebanyak apapun yang dibuat ya Allah tapi bocor hilang habis. Nah takutannya kalau pino kada diterima kada mau sombong. Yang keempat, yang terakhir, dia memandang ayandura fi dunubi allati adnaba qabla dzalik. Dia memandang dosa yang dahulu. Aku ini beramal beribadah hanya setahun 2 tahun. Kalau dilihat dosa-dosa yang dahulu banyak banget, kada kehitungan, kada usah ibaratnya dosa-dosa, kada usah ibaratnya amalan-amalan yang sunnah, ibadah wajibnya kada tegawi dahulu, ya kah? Ibadah wajib balang kambingan, dosa itu kada kehitungan sudah. Nah, kalau aku lihat saat ini aku beramal beribadah hanya setahun 2 tahun aja, amun dibandingkan tahun bahari kada tetambal masih, kada mau bangganya, ya kah? Kada mau bangga dengan amal ibadah yang dia lakukan. Yang pertama, supaya kita itu kada ujub, bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan, kita i'tikadkan di dalam hati, yang menggerakkan hati kita untuk bisa beramal beribadah adalah Allah. Yang kedua, kita bisa beramal beribadah yang dipakai itu dari nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, tanamkan rasa takut. Ini amal ibadah yang aku lakukan ini, aku takutan kalau tidak atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir,
memandang dosa yang dahulunya pernah dia lakukan. Aku nih beramal beribadah hanya setahun 2 tahun, hanyar haja beramal beribadah, mau dibandingkan bahari mana tahu beramal beribadah, mau dibandingkan bahari mana tahu kewajiban, mana tahu sembahyang, mana tahu hadir majelis. Kalau dibandingkan yang bahari nah dengan saat ini rasa-rasanya belum menutupi lagi dengan dosa-dosa yang dahulunya pernah dilakukan. Nah, ini bilanya kita mempunyai 4 perkara ini, insya Allah maka tidak ada rasa bangga dengan amal ibadah yang dilakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang sedih. Innamas sabil, dosa itu alal ladzina yadhlimunan nas. Dikatakan dosa itu apabila kita berbuat zalim kepada orang. Jadi bila kita berbuat zalim kepada orang itu dosa. Kalau pang ibaratnya bila lawan Allah Ta'ala aja berdosa, ada lawan manusia pun dosa. Kita menyambati orang berdosa, kita menyakiti orang berdosa, ya kah? Berdosa itu alladzina yadhlimunan nas, orang yang berdosa itu tatkala dia berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Nah, mengambil hak orang, ya itu dosa juga. Ulaika lahum adzabun alim, dan nantinya orang tersebut akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. An Wasilah Ibn Asqa radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tudhiri syamatah bi akhik, jangan sampai engkau tampakkan asyamatah, cacian. Jangan sampai kita itu mencaci maki, menyambati orang lah. Fayarhamuhullahu wa yabtaliyak. Nah, tatkala kita tidak mencaci maki, ya, tidak menyambati orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketujuh tatkala seseorang tidak mencaci maki kepada makhluk-makhluknya. Makanya di antara doa Syekh Saman, ya Allah, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Syekh Saman itu kan mendoakan orang yang baik-baik. Tanda wali itu ketujuh mendoakan orang yang baik-baik. Tanda orang itu jahat, ya kan? Tanda orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan suka mencaci maki orang, menyambati orang, mendoakan orang-orang yang kada baik. Makanya Tuan Syekh Muhammad Saman beliau mengatakan, tidaklah pangkatku ini, pangkat kewalian beliau, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan sebab doa Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, yang mana doa-doa tersebut itu maksud dan tujuannya adalah mendoakan orang lain
dengan kebaikan. Nah, begitu juga kita tatkala kita mendoakan orang-orang dengan kebaikan, insyaallah Allah taala ridho. Namun tatkala kita mendoakan orang-orang dengan keburukan, kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala murka. La tudhiris syamatah bi akhika. Jangan sampai kita itu menampakkan asyamatah. Asyamatah itu adalah cacian, ya kah? Atau disebutkan juga asyamatah itu senang tatkala orang itu mendapatkan bala, jar. Ada kawan dapat bala, aturannya kan kita itu menolong lah. Ini kadanya senang, alhamdulillah, jar. Ini dapat musibah seorang kada. Nah, ini kada boleh, ya. Ini kada boleh. Ini salah satu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tudhiri syamatah bi akhik. Jangan sampai kita menampakkan rasa senang tatkala saudaramu mendapatkan musibah. Fayarhamuhullahu, tatkala orang tidak menampakkan rasa senang tatkala kawan atau saudaranya mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Wa yabtaliyaka, dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan gharib. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Iyad bin Himar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadda'u, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar, ujar Nabi Muhammad, aku mempunyai sifat rendah hati. Sifat rendah hati. Nah, bagus lah tawadu, ya, kalau rendah hati. Hatta la yabghi ahadan ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak berbuat zalim kepada siapapun dan aku tidak bangga kepada siapapun. Tawaduk, ya lah. Bila orang tawaduk itu dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dan dia tidak merasa bangga tidak merasa bangga atas dirinya, tidak merasa dirinya tidak bangga dengan apa yang dia miliki. Itu tawaduk. Itu disebutkan man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang mempunyai sifat tawadu, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Dan siapa orang yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang mempunyai sifat tawadu, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan siapa orang yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan. Disebutkan bahwasanya di antara salah satu yang dapat menyelamatkan kita nantinya di hari kiamat adalah mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Itu disebutkan da'il kibra innal kibra lillah wahdah. Tinggalkan sifat sombong, karena sifat sombong itu yang pantas cuma Allah. Wa qad lu'ina syaitan lamma takabbara. Ketahuilah itu syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Waman anta ya miskin hatta tunazi'al malik rida al kibriya wa tafakhara.
Siapa engkau wahai orang-orang yang miskin sehingga engkau berani menentang Allah Subhanahu wa taala, dan sifat sombong tersebut adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal miskin undur min aina asluk. Wahai orang miskin, coba pandang dari mana asalmu. Wa ala ayyi halin anta, dan bagaimana keadaanmu sebelum ini. Wa ila ayyi syai'in tasir, dari mana engkau dijadikan, diciptakan. Alaysa awwaluka nutfah madirah, bukankah pertama-tama asal kejadianmu pertama-tama bukankah engkau berasal dari nutfah, sperma yang hina. Wa akhiruka jifah qadirah, dan engkau akan menjadi bangkai. Anta fi kulli hinin tahmilul adirah, diketahuilah engkau setiap saat membawa kotoran. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Syihab. Rawahu Muslim, Abu Daud wa ghairuhuma ka Ibn Majah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Ibn Majah. At-targhibu fi suluh bainal muslimin wa tarhibu minat taqatu' wa tadabur wal hasad wa tajassus wal ghibah wan namibah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menghamba, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala ma nawabi salafun salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.